tujuan daripada negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ormas-ormas Islam ini sudah membentuk yang namanya pesantren sebagai wadah, sebagai lembaga untuk mendidik dan membina. Kita bisa lihat bagaimana citra daripada pesantren itu kemudian dirusak dengan framing-framing yang tidak baik. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kalau semua. Semoga kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Di konten kali ini, alhamdulillah setelah beberapa pekan kita off, kita silent karena memang begitu banyak kesibukan sesuatu dan lain hal yang kemudian menghambat atau menunda aktivitas konten kita. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk bisa saling menemani, seperti yang sebelumnya bahwa konten ini hadir untuk menemani teman-teman sekalian, untuk menemani sarapan atau menemani gabut, menemani sepinya teman-teman, atau bisa jadi teman ngobrol dan sebagainya. Sebelumnya sebenarnya saya masih sedikit kurang fit, namun ada satu hal yang ingin kita tegaskan pada kesempatan kali ini, bahwa seperti sebelum-sebelumnya kezaliman akan tetap ada, bukan karena banyaknya orang-orang zalim atau kurangnya orang-orang baik, tapi banyaknya orang-orang baik yang memilih diam. Sehingga kita tidak boleh diam, bukan karena kita merasa baik atau merasa paling baik, tapi kita perlu mengejawantahkan atau mengamalkan apa yang kemudian dipesankan oleh salah satu imam besar dalam Islam, itu namanya Imam Syafi'i. Beliau itu pernah katakan begini: cintailah kebaikan itu sekalipun engkau masih belum menjadi bagian dari orang-orang yang baik, dan bencilah keburukan itu sekalipun engkau masih menjadi bagian dari orang-orang yang buruk. Nah, konten ini adalah wujud dari quotes pamungkas Imam Syafi'i tadi. Jadi kita konten ini bukan karena kita paling baik, tidak, tapi paling tidak orang-orang harus tahu bahwa kebenaran itu memiliki lisan dan tidak pernah mati. Ini kebenaran hanya terbaring, terduduk, tapi tidak pernah mati. Oke teman-teman sekalian, kerabat juang atau masyarakat sipil sekalian, di kesempatan ini kemarin banyak yang request ke kurang lebih 7 sampai belasan kayaknya. Itu salah satu requestnya, dia request tentang pesantren. Karena kemarin yang sempat viral itu kan pesantren Al Zaitun, salah satu pesantren yang sangat besar, memiliki jutaan atau bahkan lebih jumlahnya. Santrinya itu begitu banyak, baik itu santri ikhwan ataupun akhwat, atau santri yang pria dan wanita. Tapi ada hal yang menarik di sini. Kita melihat atau mendengar dan mengamati dengan seksama, pesantren ini memiliki keadaan yang betul-betul sangat kontroversial, dengan mengatakan bahwa mereka itu bermazhab Bung Karno. Kita tidak tahu dengan jelas apa maksud itu mazhab Bung Karno, sebab kalau bicara mazhab berarti berbicara tafsiran terhadap agama atau metode atau bentuk penafsiran terhadap agama yang diyakini. Cuma kita belum mengetahui dengan jelas seperti apa sih bentuk itu, bentuk
pengejauhan tahlil mazhab Bung Karno yang dikatakan dari pesantren tersebut, sehingga kemarin begitu banyak kontroversial, banyak yang melaporkan karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa bentuk peribadatan ataupun bentuk aktivitas dari pesantren yang bersangkutan itu di luar daripada konteks Islam itu sendiri. Tapi kita bukan fokus pada pembahasan siapa, bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya tentang pesantren Al Zaitun. Yang kita ingin titik fokuskan adalah tentang pesantrennya, citra pesantren. Padahal kita tahu sendiri bahwa sebelum kemerdekaan pesantren itu sudah ada. Siapa yang mulai? Kita bisa melihat para tokoh orang tua kita dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Kedua, salah satu dari dua ormas ini itu sudah memulai pendidikan atau memulai pembinaan pendidikan, sebab pesantren itu adalah tempat mendidik dan membina. Apa yang dididik? Yakni adab dan akhlak. Apa yang dibina? Yakni intelektual, yakni spiritual, yakni emosional, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian dari tujuan negara kita, Indonesia. Itu tertulis loh di konstitusi, bahwa mengatakan tujuan daripada negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum konstitusi itu ada, kelompok-kelompok Islam ini, ormas-ormas Islam ini sudah membentuk yang namanya pesantren sebagai wadah, sebagai lembaga untuk mendidik dan membina masyarakat dan bangsa. Tapi hari ini kita bisa lihat bagaimana citra daripada pesantren itu kemudian dirusak dengan framing-framing yang tidak baik. Kemarin saya sempat terlibat atau menggerakkan aktivitas wakaf Quran di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Dari 17 titik taman pengajian Quran yang kami datangi, itu hampir semua bertanya pada kami. Dia tanya begini, kamu bukan dari Al Zaitun kan? Padahal saya belum perkenalan diri, belum menyampaikan kami dari mana, tapi statement dan framing itu sangat membekas di pikiran masyarakat. Dan ini yang harus kita luruskan. Seolah-olah setiap ada kegiatan agama atau kegiatan yang bersifat keagamaan, dia akan dicurigai atau dituding sebagai kelompok yang sesat, atau kelompok yang dalam benak publik itu sudah dinyatakan aliran sesat. Nah, ini yang harus kita sama-sama luruskan. Kita harus sama-sama sharing. Kita harus sama-sama beri edukasi kepada masyarakat bahwa bukan Islamnya yang bermasalah, tapi oknum yang menjalankan Islam. Bayangkan, kita datang baik-baik mau bawa Quran untuk kebutuhan TPQ atau TPA, Taman Pengajian Quran, Al-Quran. Lantas ada tudingan seperti itu. Ya, kami sontak dong. Kasih. Ini Quran yang kami bawa sesuai standar Kemenak. Bahkan Kemenak yang tanda tangan, Kemenak yang keluar. Bukan hanya Kemenak, tapi juga Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Kan hal-hal seperti ini kurang dipahami, makanya kita yang sadar harus menyampaikan ini agar aktivitas kita itu bernilai, bermanfaat, dan memiliki nilai edukasi tadi. Kalau kita melihat pesantren Muhammadiyah hari ini itu ratusan, 400-an, dan sudah memiliki jutaan alumni maupun santri. NU lagi. Kalau kita melihat NU, mereka bahkan
sampai 28 ribuan. Akhirnya Indonesia surplus IQ. Kalau kita melihat sejarah daripada awal mula pesantren Muhammadiyah itu didirikan, berlandas pada salah satu surah dari Al-Quran, namanya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu adalah salah satu surah yang berbicara tentang manusia. Nah, jadi pernah tuh kejadian salah satu murid daripada pemimpin pertama atau founding father pertama Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah bertanya dengan muridnya, kamu sudah hafal tidak surah Al-Ma'un? Kata muridnya sudah. Terus ditanya, kamu amalkan enggak? Inti daripada surah Al-Ma'un itu bukan dihafalkan, tapi diamalkan. Sebab di situ kalau kita bisa melihat, bahkan ada salah satu ayat itu yang keren banget. Dia bilang begini, dustalah orang itu beragama. Jadi bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu, kalau bahasa kita tuh nih, kamu tahu nggak orang yang mendustakan agama, orang yang berbohong dengan agamanya? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, kamu tahu nggak orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa? Orang yang berbohong itu seperti apa? Mereka yang tidak memperhatikan anak yatim, mereka yang menghardik, mereka yang menyiksa anak yatim dan tidak memberi makan dan tidak memperhatikan orang miskin. Itu salah satu ayat pamungkas berbicara tentang kemanusiaan. Makanya kalau hari ini ada yang berbicara bahwa Islam itu bukan agama kemanusiaan, berarti dua kemungkinan. Pertama, dia tidak belajar, kedua, jalannya yang belum jauh. Dan harus sama-sama sepakati bahwa pesantren kok kenapa harus ditakuti? Padahal pesantren itu adalah tempat bangsa Indonesia untuk surplus IQ. Akan kalau kita melihat bagaimana 2024 di depan mata, calon-calon presiden itu sudah masing-masing memakai strategi dengan sebaik mungkin, menyusun strategi yang sebaik, membangun membangun basis yang besar. Ini bukan kata saya, kata Pak Yusuf Kala. Semua capres setiap 5 tahun, tempat yang pertama kali didatangi adalah pesantren. Hasilnya dia ingin membangun identitas. Dia ingin dan dia sadar bahwa pesantren adalah basis yang besar. Lantas, apa yang harus kita takuti dalam pesantren? Seolah-olah pesantren itu framingnya buruk. Pesantren itu framingnya sesat. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang tidak masuk pesantren, tidak. Tapi paling tidak, kita bisa memfilter informasi yang kita dapat. Kita harus tegaskan bahwa ketika ada salah satu pesantren yang bermasalah, contohnya pesantren Al-Zaitun kemarin yang sempat viral, bukan pesantrennya yang bermasalah, bukan kata pesantren dan Islamnya yang bermasalah, tapi oknumnya, oknum yang menjalankan agama, yang salah mengertikan agama. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita bagi ke masyarakat, nilai edukasi seperti ini. Pesantren justru adalah salah satu lembaga yang tidak pernah menuntut negara untuk membiayai mereka. Padahal mereka, aktivitas mereka, semua dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yang itu adalah tujuan daripada negara Indonesia. Makanya Muhammad Nasir itu pernah berpesan, jika engkau ingin menguasai suatu entitas Muslim, entitas Islam, masyarakat Islam, atau jika kau ingin mempunyai basis yang besar,
salah satu tempat yang harus engkau punya power, punya pengaruh di dalamnya adalah pesantren. Sebab kalau kita melihat perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia itu justru pesantren terlibat, santri-santri terlibat mengusir penjajah, melawan penjajah. Kita mengingat bagaimana resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika perang 10 November yang fatwanya adalah wajib bela negara. Itu yang memelopori adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, founding father dari Nahdlatul Ulama, seorang Bung Tomo. Sebelum dia melawan Belanda, dia menghadap dulu dengan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang yang ada di pesantren, kiai yang ada di pesantren. Dia tanya tentang itu, dan itulah yang melatar belakangi perang 10 November. Pecah. Apa Bung Tomo katakan, saya tidak bisa dan saya tidak tahu bagaimana menyatukan bangsa ini untuk mengusir dan melawan penjajah. Tetapi saya teringat dengan salah satu kata, Allahu Akbar, merdeka. Jadi kalau hari ini pesantren kemudian diframingkan dengan hal-hal yang tidak baik, kegiatan-kegiatan keagamaan diframingkan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan terorisme dan sebagainya, bahkan kalimat takbir Allahu Akbar yang kemudian itu adalah kata yang menyebabkan kita masuk surga, kemudian diframingkan yang tidak baik, berarti ada yang salah dalam cara berpikir kita, ada yang salah dalam kurikulum belajar kita. Ini yang harus selalu kita harus selalu kita sadari dan harus kita pelajari agar kita tidak mudah diombang-ambingkan informasi yang ada di publik. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lihat apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua diberi petunjuk dan bimbingan ke jalan yang benar manakala kita memilih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.